Inilah suasana kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna ke-12 DPD RI masa sidang kelima tahun 2023-2024. Kejadian bermula saat Lanyala sedang menyampaikan penyempurnaan tata tertib DPD RI serta laporan hasil kerja pimpinan DPD RI. Ketua Panitia Perancang Undang-Undang 3 anggota yang saya turun di berdasarkan kesepakatan kelompok. Namun interupsi demi interupsi mulai muncul. Salah satunya disampaikan Senator asal Papua Barat, Philip Wamafma. Pengaturan tentang syarat pencalonan pimpinan dalam pengungkapan DPD RI sama dengan syarat pencalonan pimpinan DPD RI. Lanyala sempat tak menggubris interupsi tersebut dan tetap melanjutkan pembacaan laporan serta draft tata tertib. Hal ini pun memantik amarah sejumlah senator lain. Mereka turut berteriak melayangkan interupsi hingga akhirnya menghampiri meja Lanyala sambil menunjuknya agar tak mengesahkan laporan draft tata tertib. Saat anggota berbondong-bondong menghampiri meja pimpinan, salah satu senator bahkan berusaha merebut mikrofon ketua DPD RI. Sejumlah petugas pengamanan pun kemudian membentuk barikade agar kericuhan tak semakin menjadi. Yang saya beri kejadian panasannya skor. Pimpinan sidang akhirnya memutuskan menskor sidang selama 10 hingga 15 menit untuk meredakan suasana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kobaran api membakar habis sebuah truk yang tengah membawa jerigen oli di ruas tol Jor Fatmawati, Jakarta Selatan, arah Pondok Indah menuju kawasan Ragunan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam truk membuat api cepat membesar. Dalam peristiwa kebakaran ini juga sempat menimbulkan beberapa kali ledakan. 5 unit mobil pemadam kebakaran dengan 19 personil langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Sopir bersama kernet truk berhasil menyelamatkan diri saat mengetahui adanya percikan api. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Awalnya meledak dulu pertama kali, itu apinya membesar. Terus lama banget pemadam kebakarannya datang 4 kali meledak. 4 kali meledak ya? Berarti pas kakak lihat awal itu udah ada apinya belum kak? Udah gede banget, udah jatuh-jatuh apinya. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Namun akibatnya arus lalu lintas di ruas tol mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Takut terjaring razia, sejumlah wanita diduga pekerja seks komersial atau PSK di eks-lokalisasi Payo Sigadung, Jambi nekat bersembunyi di balik dinding. Seorang pekerja seks komersial menangis saat diamankan. Buka pintunya deh. Pastikan aman saja, ayo kita bagus saja, ayo. Rumah diduga dijadikan lokasi prostitusi terselubung eks-lokalisasi Payo Sigadung atau Pucuk, Kota Jambi digerebek petugas Satpol Kota Jambi Jumat dini hari. Pemilik menutup pintu rumah saat mengetahui kedatangan petugas Satpol PP yang melibatkan aparat kepolisian dan polisi militer. Saat masuk ke dalam rumah, petugas mendapati para wanita diduga PSK bersembunyi di belakang rumah karena takut terjaring. Tidak hanya itu, seorang wanita menangis saat terjaring petugas Satpol PP. Wanita yang mengaku pendatang dari luar kota ini langsung diangkut ke mobil petugas untuk diperiksa dan didata. Di lokasi terpisah, petugas Satpol PP juga menjaring wanita malam yang tengah menemani pria hidung belang minum minuman keras. Dari 2 rumah tersebut, Satpol PP menjaring 13 wanita diduga PSK, pemilik rumah, dan 2 orang diduga mucikari.
Kasatpol PP Feriadi menyebut penggerebekan dilakukan karena ada informasi eks lokalisasi Payo Sigadung masih beroperasi. Kali ini kita membawa 15 orang. Yang dibawa ini diduga ini PSK atau seperti apa, Pak? Ya, yang 15 PSK dan 2 orang itu mucikarinya. Proses di kantor, selain di BAP, apakah nanti kita proses sampai ke hukum atau nanti ada yang kita kirim ke panti sosial. Kita sudah koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk menyiapkan tempat untuk karantina mereka. Selain menangkap belasan wanita yang diduga PSK dan 2 mucikari, petugas Satpol PP juga menyegel rumah yang diduga dijadikan tempat prostitusi. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sebuah mobil bak terbuka ludes terbakar di ruas jalan tol Lingkar Luar Kembangan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa tersebut. Dari gas las, tabung las, meledak jadi apar. Udah dikerahkan, tetap semua nggak mampu padamin. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah mobil bak terbuka di ruas jalan tol Lingkar Luar Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat siang. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke mobil truk yang berada di depannya. Peristiwa ini terjadi ketika mobil bak terbuka itu dipanggil untuk menangani mobil truk pengangkut tanah yang mogok akibat as roda belakang truk mengalami patah. Namun pada saat proses pemotongan dan menyalakan mesin tabung gas, tiba-tiba keluar percikan api hingga dengan cepat menjalar ke mobil itu. Tiba-tiba ada bunyi ini bus gitu. Udah pas aku keluarin, itu api langsung nyebar gitu. Lalu udah tinggalin aja. Dari tabung gas ini, tabung gas mesin las ini. Iya. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kini kasus ditangani oleh Jasa Marga dan petugas kepolisian patroli jalan raya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, kebakaran melanda rumah toko di Medan, Sumatera Utara pada Jumat malam. Sejumlah warga dan petugas damkar berusaha memadamkan api. Terjadi kebakaran di Jalan Perjuangan Pancing. Kobaran api membesar dari lantai dasar rumah toko atau ruko yang dijadikan tempat usaha papan bunga di Jalan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat malam. Sejumlah warga sekitar berusaha membantu memadamkan api sebelum petugas kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran pertama kali diketahui oleh pemilik usaha papan bunga bersama anak dan istrinya yang sedang berada di lantai 3 ruko. Melihat kobaran api membesar di lantai 1 ruko, dengan cepat pemilik ruko dan keluarganya langsung menyelamatkan diri. Kobaran api berhasil dipadamkan petugas 1 jam kemudian dengan mengerahkan 6 mobil pemadam kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Medan Tembung. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Kebakaran melanda permukiman penduduk di Desa Tangga-Tangga, Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Akibatnya sejumlah rumah warga ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Beginilah detik-detik kebakaran hebat yang terjadi di permukiman padat penduduk di Desa Tangga-Tangga, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Jumat siang. Awalnya api terlihat membakar rumah panggung yang saat itu dalam keadaan kosong. Lantaran api dengan cepat membesar ditambah kencangnya tiupan angin, api pun merambat ke rumah warga lainnya. Warga sekitar yang panik nampak berusaha menyelamatkan barang-barang berharga. 7 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api.
8 rumah warga terbakar dalam peristiwa ini, di mana 6 rumah rusak parah hingga rata dengan tanah, sementara 2 rumah lain rusak sedang. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Akibat peristiwa tersebut, 8 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi. Ya, rumah wartawan di Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar usai lempar bom molotov. Polisi menangkap 2 orang pelaku. Kasus pelemparan bom molotov yang terjadi di rumah seorang wartawan di Jalan Namorih, Kecamatan Pacur Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, akhirnya diungkap personel Satreskrim Polrestabes Medan. 2 orang pelaku berinisial FH alias Peker dan FS alias Daus diamankan polisi. Pelemparan bom molotov ke rumah korban yang merupakan seorang wartawan media online ini terjadi pada 21 Desember 2023 lalu sekitar pukul 4 pagi. Kasus ini dilatar belakangi rasa sakit hati salah satu tersangka yakni FS yang kesal dengan pemberitaan yang dibuat korban terkait barak judi dan narkoba miliknya. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka karena bom molotov yang dilempar jatuh di sekitar pintu rumah korban. Adapun modusnya yaitu dengan menggunakan bom molotov, yaitu merakit bom molotov dengan bekas minuman anggur merah. Sebelumnya, sebelum kejadian, mereka kumpul dan sempat minuman keras. Setelah itu disiapkan 2 botol bom molotov dan baru paginya dilaksanakan ditangkap. Satu yang ini, yang satu lagi pengakuan dia sudah ditangkap dalam kasus narkoba. Waktu jajaran direktur narkoba ditangkap kasus narkoba. Ini dibayar atau seperti apa, Pak? Ya, ini dibayar oleh saudara FS tadi alias Daus ini sebesar 800. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti botol minuman keras yang digunakan sebagai bom molotov dan pakaian yang digunakan tersangka saat melakukan aksinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, kita menuju ke Bali. Lagi-lagi warga negara asing berulah. Sebuah mobil yang dikendarai warga negara asing melaju ugal-ugalan dikejar puluhan pengendara sepeda motor di Denpasar. Iya, WNA ini diduga melakukan tabrak lari. Video ini ramai di lini masa media sosial. Sebuah mobil dikejar puluhan pengendara sepeda motor. Klakson, teriakan bahkan hadangan diindahkan. Pengemudi mobil terus melaju ugal-ugalan. Mobil diduga menabrak pengendara sepeda motor, juga pengguna jalan lain. Namun ia justru melarikan diri, enggan bertanggung jawab. Mobil akhirnya terhenti di Jalan Bypass Sanur. Pengemudi seorang warga negara asing sempat menjadi bulan-bulanan masa. Bukan baru sekali warga negara asing berulah di Bali. Arogansi WNA berpotensi memicu konflik antara warga lokal dengan wisatawan asing. Di mindsetnya mereka, itu mereka merasa diri lebih hebat daripada kita. Itu merasa kita sering setiap hari menghadapi seperti itu, naik motor ngawur dan lain sebagainya. Ketika kita nukar malah dia yang marah. Nah, ini kan udah merasa diri lebih hebat. Saya kira jalan itunya tindak aja. Aparat diminta bertindak tegas. Warga negara asing harus tetap mendapatkan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan agar menaati hukum di Indonesia. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Seorang pria yang mengaku anggota Ormas marah ketika melawan arah di Semarang, Jawa Tengah. Video itu viral di media sosial karena pria tersebut menendang mobil pengendara lain. Ada tua lo, suamiku jadi kuat suamiku lo. Iya. Ini Ketua PP Kabupaten Semarang ya. Video perselisihan antara 2 pengendara mobil ini ramai di media sosial. Pasalnya pengendara yang melawan arah menendang mobil pengendara lain dan mengaku sebagai anggota Ormas. Kejadian ini terjadi di jalur satu arah di kawasan Desa Kalongan, Unggaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Usai viral, pengurus pemuda Pancasila Kabupaten Semarang langsung menggelar klarifikasi. Pria arogan yang menendang pengendara lain ternyata bukan ketua Ormas.
Dengan viralnya permasalahan ini, Mas Wisnu dengan tidak sadar mengatasnamakan Ketua Pemuda Pancasila. Itu memang bukan Ketua Pemuda Pancasila, cuman pengurus Pemuda Pancasila di Kabupaten Semarang sebagai BPH. Dan saya sangat menyayangkan, ini adalah untuk evaluasi kita sebagai pengurus Pemuda Pancasila. Jangan sampai ada terjadi permasalahan seperti ini. Dan saya untuk Mas Michael dan istri sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Kami sekeluarga besar Pemuda Pancasila meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari musyawarah warga, kita memang membuat rekayasa lalu lintas bahwa ada satu jalan yang kita bikin satu arah dan dipasang juga rambu-rambu. Harapan kami dengan peristiwa ini ya mungkin nanti pihak yang terkait bisa menjadi perhatian agar upaya-upaya pembenahan jalan dan infrastruktur yang ada di Desa Kalongan ini jadi lebih baik lagi. Setelah dimediasi oleh kepala desa setempat, kedua belah pihak sepakat berdamai dan tidak melanjutkan kasus ke polisi. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan GBK Senayan, Jakarta. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Galuh dan juga Cikal di studio. Saat ini saya berada tepatnya di tempat dilaksanakan kegiatan Sudirman Lab, yaitu di Gelora Bung Karno. Dan untuk saat ini arus lalu lintasnya masih dalam keadaan ramai lancar. Sebagai informasi, saat ini juga sudah diberlakukan sistem pengalihan arus yang dimulai sejak pukul 3 pagi tadi hingga nanti pada pukul 11. Adapun rute-rute pengalihan arus yaitu dimulai dari Bundaran Senayan hingga Semanggi, khususnya Bundaran Semanggi, dan juga dilanjut hingga Bundaran Hai. Pada saat ini sedang dilakukan penutupan arus yang dilintasi oleh peserta Sudirman Lab, yaitu pesepeda. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta penunjuk petugas kami yang berada di lapangan terkait dengan pengalihan arus yang diberlakukan pihak Polda Metro Jaya. Kemudian pemirsa, kami juga mengharapkan Anda untuk selalu berhati-hati dan juga tentunya dapat bersabar dalam menunggu antrian kendaraan, dan juga kami pihak kepolisian memohon maaf atas pengalihan arus yang diberlakukan selama kegiatan tersebut. Untuk itu kami harapkan Anda dapat bersabar dan mengikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam saat ini terjadi sebanyak 231 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 28 luka berat, dan 272 luka ringan. Dari 231 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi karena tidak menjaga jarak aman serta kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu memperhatikan batas kecepatan maksimum kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan juga bagi Anda yang akan beraktivitas di akhir pekan, pastinya Anda memeriksa kembali kondisi fisik dan kendaraan Anda, pastinya dalam keadaan layak jalan, terutama bagi Anda yang akan melakukan libur ke arah Gadok maupun sekitarnya. Dan untuk mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center kami di 9119. Galuh dan juga Cikal, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan dari kawasan GBK Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Gunung Liwotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Ketinggian abu vulkanik mencapai 1000 meter di atas puncak.
Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kali ini disertai hujan pasir dan gemuruh abu vulkanik. Ketinggian abu vulkanik mencapai 1000 meter di atas permukaan laut dan mengarah ke barat daya. Dari rekaman seismogram, amplitudo maksimum mencapai 47 mm dengan durasi hampir 3 menit. Pasca erupsi, status Gunung Lewotobi laki-laki kini berada di level 3 atau siaga. Diimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi termasuk wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km. Sayangnya warga di sekitar kaki Gunung Lewotobi laki-laki belum mau mengungsi dan tetap memilih bertahan di rumah mereka. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membantah adanya pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Namun ia menyebut bahwa pembatasan pasti akan dilakukan guna memastikan penerimaan subsidi BBM tepat sasaran. Kita lagi mempertajam dulu ininya, ya, diminta untuk mempertajam dulu. Apakah mempertajam? Iya kan kita mau tepat sasaran, ini ya kan, kita diminta ini lagi diperdalam. Tapi untuk BBM yang mana sih Pak? Solar kah? Ya, gasolin? Semua kan yang subsidi, ya kan, yang banyak yang memang harus yang jelas kan, kalau non subsidi kan enggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum ini kok, kalian kok. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara menyatakan Istana Negara di Nusantara, Kalimantan Timur dapat digunakan pada akhir Juli 2024. Ya, pemirsa, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi mengatakan sebagian besar ruangan di Istana Negara, terutama ruang utamanya, ini dapat digunakan pada akhir bulan ini. Sedangkan untuk lapangan upacara sudah berfungsi 100% dan siap digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Lapangan ini memiliki kapasitas besar dan dapat menampung 8.000 orang. Progres pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN per 4 Juli telah mencapai 83%. Ya pemirsa, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia setelah Presiden Joko Widodo memutuskan ibu kota negara atau IKN dipindahkan ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Lalu apa saja visi dan rencana pembangunan Jakarta setelah jika tidak lagi ini menjadi ibu kota? Berikut ulasannya untuk Anda. Pertama, aturan perluasan kawasan aglomerasi. Wilayah aglomerasi akan diperluas meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Kedua, ketentuan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung 1 putaran. Pemenang ditentukan dari perolehan suara terbanyak, sementara masa jabatan gubernur dan wakil gubernur selama 5 tahun boleh menjabat 2 periode jika terpilih kembali. Ketiga, aneka kekhususan budaya Betawi, mulai dari sektor ekonomi, penataan ruang, pariwisata, perdagangan, hingga kebudayaan yang harus dirasakan masyarakat Betawi. Keempat, kepemilikan aset negara. Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK sampai Monumen Nasional atau Monas tetap menjadi milik pemerintah pusat, tidak diserahkan kepada Jakarta. Kelima, penambahan alokasi dana bagi kelurahan. Kelurahan diberi alokasi dana dari APBD provinsi untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Keenam, kewenangan khusus dalam pendidikan berupa perizinan kerjasama, bantuan pendanaan, pembinaan, monitoring operasional dan pengawasan pada satuan pendidikan yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan asing. Ketujuh, penyesuaian mengenai pendapatan yang bersumber dari jenis retribusi perizinan tertentu pada kegiatan pemanfaatan ruang. Dan terakhir, ketentuan lain terkait pertanahan dan bank tanah. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Saka Tatal, mantan narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK. Sementara mantan tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, menyatakan siap jika diminta bersaksi dalam sidang PK Saka Tatal. Saka Tatal, mantan narapidana kasus pembunuhan Vina Eki, telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.
Saka yang telah bebas pada April 2020 lalu mengajukan PK sebagai upaya memulihkan nama baiknya. Sidang peninjauan kembali Saka akan digelar pada Rabu 24 Juli 2024 mendatang. Sejumlah bukti baru atau novum telah disiapkan tim kuasa hukum untuk memperkuat gugatan hukum yang diajukan pihaknya. Selain melampirkan bukti baru, pihak Saka Tatal juga akan melampirkan hasil putusan sidang pra-peradilan yang dimenangkan Peggy Setiawan sebagai dokumen tambahan. Gugurnya status tersangka Peggy diyakini akan semakin memperkuat peluang dimenangkannya peninjauan kembali yang diajukan Saka. Saya menyerahkan novum itu mudah-mudahan akan membukakan hakim, bukan saja hakim pada PK Saka, tetapi hakim-hakim lain yang akan menangani PK terpidana lainnya. Karena di novum itu akan diperlihatkan secara nyata kondisi apa sih yang terjadi sebenarnya. Gitu. Sementara itu, mantan tersangka kasus Vina Peggy Setiawan juga mengaku siap jika dirinya dibutuhkan untuk bersaksi dalam persidangan Saka Tatal. Jika memang saya dibutuhkan, insya Allah saya siap membantu. Namun selebihnya saya serahkan kepada kuasa hukum. Ya, jika memang dibutuhkan. Tapi jika memang dibutuhkan ya bukan saya tidak bisa karena jika memang dibutuhkan. Karena ini bukan ranah saya gitu. Karena saya sudah ada terkaitan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bebasnya Peggy Setiawan usai sidang pra-peradilan menuai tanggapan dari pengacara Hotman Paris Hutapea yang menyebut Peggy bisa ditahan lagi. Polisi bisa kembali menjerat Peggy jika seandainya ada bukti baru. Benar, Peggy bebas. Tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural. Pengacara Hotman Paris Hutapea menyebut kemungkinan Peggy Setiawan bebas dari penjara hanya sebentar. Sebab menurutnya, Peggy belum bebas dari pokok perkara. Polisi bisa saja memanggil Peggy kembali sebagai saksi. Kemudian jika ada alat bukti baru, Peggy bisa saja jadi tersangka lagi. Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Peggy dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar, yaitu memanggil sebagai saksi, kedua menetapkan sebagai tersangka, dan kemudian melimpahkan ke kejaksaan. Itu bisa dilaksanakan oleh penyidik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu berikutnya. Ya, contoh, besok-besok penyidik bisa memanggil Peggy sebagai saksi dan siang harinya bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka, bahkan bisa ditetapkan sebagai tahanan, ditahan. Untuk itu, jika memang Peggy benar-benar tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan untuk seluruhnya. Penangkapan dan penetapan tersangka Peggy oleh Polda Jawa Barat dinilai tidak sah. Salah satu pertimbangan hakim, Peggy belum pernah diperiksa sebagai saksi saat ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai bebas, pemirsa, Peggy Setiawan dianggap bisa kembali jadi tersangka. Usai sidang pra-peradilan menuai pro dan kontra. Selain Hotman Paris, praktisi hukum Fredrik Yunadi bersama rekan Davi Pratama dan Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan, menurut Fredrik, Peggy bisa saja menjadi tersangka kembali, dan berikut kita simak pemirsa kutipan dialognya. Dalam hal pra-peradilan itu kan hanya diperiksa formil.
menurut pertimbangan hakim tunggal bahwa penangkapan, penahanan, dan prosesnya terhadap Peggy itu adalah melanggar atau tidak memenuhi unsur syarat persyaratan yang dinilai atau ditafsirkan oleh hakim. Namun dalam hal ini yang diputuskan itu kan hanya formilnya, materi pokok perkaranya kan belum disentuh, belum sampai di sana. Nah, sesuai dengan pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 pasal 3 itu sudah sangat jelas dinyatakan pasal 2 ayat 3 putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti baru yang sah. Kami di putusan pra-peradilan nomor 10 ya atas nama tersangka Peggy Setiawan ini, ya pemohon Peggy Setiawan, penasihat hukumnya. Jadi jelas selain penetapan tersangka itu dinyatakan tidak sah, batal demi hukum, ya, juga ada poin 5. Ya, poin 5 ini ya menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, penyidik ya, termohon itu, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Artinya, dari amar putusan ini ya sudah terkunci ya. Jadi, apabila penyidik melakukan penyidikan lagi dan menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan, ini tidak bisa karena ini sudah terkunci dengan amar ini, ya. Nah, jadi penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Kalau kemudian kasus Pina Eki itu dilanjut, ya memang bisa, karena memang ada korban dan penyidik Polda Jawa Barat menyatakan ada DPO saat itu. Nah, jadi tetapi kalau kemudian mentersangkakan Peggy Setiawan lagi, klien kami tidak bisa karena sudah terkunci.